Distrofi otot merupakan bentuk kelainan yang menyebabkan kerusakan dan pelemahan otot-otot tubuh. Terdapat 30 jenis distrofi otot, di mana 9 diantaranya adalah yang utama dan digunakan untuk mendiagnosa. Beberapa diantaranya menyerang tepat setelah masa kelahiran dan masa kanak-kanak, sementara lainnya menyerang di usia remaja hingga dewasa. Beberapa diantaranya memiliki gejala yang berkembang secara lambat, meski sisanya justru berkembang secara cepat. Banyak di antara jenis-jenis distrofi otot tersebut memengaruhi jantung dan pernapasan, yang tidak jarang ditemukan dapat memperpendek masa hidup penderitanya. Selanjutnya yang B yaitu jenis-jenis anatomis muscle dystrophy. Yang pertama yaitu jenisnya Duchenne muscular dystrophy, merupakan jenis distrofi otot yang umumnya menyerang anak laki-laki. Meski terdapat sejumlah kecil kasus pada anak perempuan, di mana kondisi cenderung lebih ringan. Anak-anak dengan distrofi otot ini biasanya mulai mengalami gejala di usia 1-3 tahun. Gejalanya meliputi seperti kesulitan berjalan, berlari, atau melompat, kesulitan berdiri, kehilangan refleks, postur tubuh yang buruk. Gangguan tersebut cenderung meningkat hingga dapat menyebabkan dilatasi kardiomiopati yang memengaruhi otot jantung dan skoliosis yang membuat tulang belakang melengkung ke samping. Begitupun ketika memasuki usia 20-an, di mana penderita Duchenne MD mulai kesulitan bernapas. Setelah otot jantung dan pernapasan rusak dan melemah, Duchenne MD mulai mengancam jiwa, di mana sebagian besar penderita Duchenne MD meninggal di usia 20 hingga 30-an. Yang kedua itu Becker muscular dystrophy. Becker ini sebenarnya mirip dengan Duchenne MD, hanya saja gejalanya lebih ringan dan berkembang lebih lambat. Karena itu meski lebih sering menyerang di usia 2-16 tahun, gejala distrofi otot Becker bisa baru muncul di usia 25 tahun. Gejalanya meliputi seperti lebih lambat ketika belajar berjalan, kesulitan saat berolahraga, kram otot setelah berolahraga, dan kesulitan saat bangun dari lantai. Yang ketiga itu congenital muscular dystrophy, merupakan bawaan dari lahir. Gejala yang biasa terlihat setelah masa kelahiran dan usia 2 tahun ini ditandai dengan fungsi motorik dan kontrol otot anak yang tidak berkembang semestinya. Gejalanya meliputi seperti lemah otot, kontrol motorik yang buruk, ketidakmampuan untuk duduk atau berdiri tanpa bantuan, kejang, kelainan bentuk kaki, kesulitan menelan, masalah dalam berbicara, dan gangguan intelektual ringan. Yang keempat yaitu myotonic dystrophy. Bentuk distrofi otot ini menyebabkan myotonia, yakni ketidakmampuan mengendurkan otot-otot tubuh setelah berkontraksi. Distrofi yang bisa muncul kapan saja ini juga mengaruhi pria dan wanita dalam jumlah yang sama. Meski lebih dulu menyerang otot-otot wajah, rahang, dan leher, distrofi myotonik juga bisa menyerang sistem saraf pusat, kelenjar adrenal, jantung, tiroid, mata, serta saluran pencernaan. Gejalanya berupa seperti kelakuan otot, katarak, kantuk, dan tidur yang berlebihan, kesulitan menelan, dan gangguan intelektual pada anak-anak, detak jantung lambat dan tidak teratur. Yang kelima yaitu fascious scapulohumeral atau FSHD. Bentuk distrofi otot ini dapat mempengaruhi pria dan wanita. Meski pria tercatat lebih banyak daripada perempuan dan lebih awal serta parah gejalanya. Gejala ini muncul di usia remaja biasanya, meski sesekali muncul di usia 40-an. Gejalanya meliputi seperti kesulitan mengunyah atau menelan, bahu yang miring, mulut yang bengkok, bilah bahu yang seperti sayap, otot kaki yang lemah, dan masalah pendengaran dan pernapasan pada beberapa orang. Yang keenam yaitu limb girdle MD, yaitu bentuk distrofi otot yang mengacu pada pelemahan dan hilangnya massa otot di kelompok otot besar pangkal lengan dan kaki atau di antara bahu dan pinggul. Gejalanya meliputi seperti pelemahan otot di pinggul, paha, dan lengan, hilangnya massa otot di bagian tubuh yang terkena, sakit punggung, dan jantung berdebar atau detak jantung tidak teratur. Yang ketujuh yaitu
Oculopaar Ringel Muscular Dystrophy atau OPMD merupakan distrofi otot yang melemahkan otot-otot di wajah, leher, dan bahu. Distrofi otot ini bisa menyerang laki-laki maupun perempuan, biasanya melalui diagnosis di usia 40 atau 50-an. Gejalanya berupa kelopak mata terkulai, kesulitan menelan, perubahan suara, masalah penglihatan, dan pelemahan di sekitar bahu atau pinggul. Yang kedelapan yaitu distrofi otot distal, merupakan penyakit langka yang menyerang pria dan wanita dewasa, di mana sebagian besarnya didiagnosis di usia 40-60-an. Distrofi otot ini menyebabkan pelemahan dan pemborosan otot-otot distal seperti lengan, tangan, kaki, dan betis. Gejala distrofi otot distal cenderung berkembang secara perlahan dan mempengaruhi lebih sedikit otot. Yang kesembilan yaitu Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy atau Emery-Dreifuss MD merupakan distrofi otot yang gejalanya mulai berkembang di masa kanak-kanak atau remaja. Kebanyakan yang terkena adalah anak-anak atau remaja laki-laki, meski tidak menutup catatan bahwa ada sejumlah kecil anak perempuan yang terdiagnosis. Gejalanya meliputi seperti pelemahan di lengan atas dan otot bawah kaki, masalah pernapasan, masalah jantung, dan pemendekan otot-otot tulang belakang, leher, pergelangan kaki, lutut, dan siku. Karakteristik muskular distrofi. Muskular distrofi terdiri dari beberapa jenis kelainan. Meskipun ada kesamaan karakteristik, tapi secara khusus berdasarkan bagian otot yang terkena, maka karakteristik tersebut dapat dibedakan. Adapun karakteristik secara umum adalah adanya kelemahan otot-otot dan pengecilan otot-otot yang simetris, artinya jika otot tukai kiri terkena, maka otot tukai kanan akan terkena juga. Baiklah, saya Gina Riolinda, NIM 203067, akan menjelaskan mengenai faktor penyebab anak muskular distrofi. Penyakit muskular distrofi ini disebabkan karena faktor keturunan atau herediter. Sifat herediter pada penyakit otot ini terkait pada sel kelamin, dan yang paling sering ditemukan adalah jenis resesif. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya muskular distrofi ini disebabkan karena kelainan sistem metabolisme anak dalam kandungan. Kelainan metabolisme ini mengakibatkan kelainan sistem jaringan otot dan persyarafan sehingga menyebabkan kelumpuhan yang sifatnya simetris. Contohnya, dalam suatu kasus, seorang perempuan memiliki kelainan pada kromosom X dan dapat menurunkan muskular distrofi. Jika kromosom X yang cacat dari perempuan tersebut bertemu dengan kromosom Y dari laki-laki, maka akan menghasilkan anak laki-laki muskular distrofi. Diperkirakan bahwa wanita menyebabkan timbulnya muskular distrofi laki-laki sekitar 25% dan menghasilkan karir muskular distrofi perempuan sekitar 25% juga. Dan 50% lainnya diperkirakan menghasilkan anak laki-laki dan perempuan yang normal. Sekian, terima kasih.